Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan UMKM Kultura Cafe akan menyampaikan hasil laporan kami, laporan praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan saya Aimah Soleha dengan NIM 220052249 selaku moderator, dan rekan saya ada Nurul Aini dengan NIM 220052234, dan ada Raffi Ardiansyah dengan NIM 220052214. Penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Nurul Aini. Kepada Nurul Aini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang profil bisnis. Tentang bisnis, yaitu bisnis kafe merupakan salah satu jenis bisnis yang memiliki potensi besar untuk sukses di dunia bisnis karena diminati kalangan muda dan mengikuti tren berdasarkan perkembangan zaman saat ini. Slide selanjutnya. Visi dan misi UKM Kultura Cafe. Visi menjadikan Kultura Cafe sebagai tempat yang nyaman untuk pengunjung, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah dan budaya. Misi 1, menciptakan pelayanan yang ramah bagi pengunjung. 2, membuat berbagai macam minuman sebagai teman berkumpul bagi pengunjung. 3, mengenalkan berbagai macam minuman berupa kafe yang berkualitas sehingga dikenal dan disukai oleh berbagai kalangan terutama anak muda. Selanjutnya, aliran data vertikal dan data horizontal. Aliran data vertikal ada dua, yaitu karyawan ke owner dan owner ke karyawan. Karyawan ke owner tugasnya yaitu melaporkan persediaan bahan baku kopi ke owner, pengajuan cuti ke owner, melakukan penjualan harian ke owner, melaporkan penjualan harian ke owner, kasir menyetor pendapat harian ke owner, owner ke karyawan. Owner menginformasikan kepada karyawan tentang pembayaran gaji. Owner memerintah barista untuk mengecek bahan baku. Owner menginformasikan pembagian jadwal kerja kepada karyawan. Aliran data horizontal, karyawan ke karyawan. Kasir memberitahukan pesanan pelanggan kepada barista. Barista memberitahukan kepada pelayan untuk mengantarkan pesanan pelanggan. Barista 1 menginformasikan kepada barista lain tentang pergantian shift kerja. Selanjutnya, model umum ruang lingkup sistem informasi akuntansi. Yang ada di UKM Kultura Cafe, internalnya terdapat pelanggan, karyawan, owner, dan pemerintah. Eksternalnya yaitu vendor atau pemasok, dan investor. Pelanggan memesan produk atau makanan pesanan pelanggan, lalu UKM memberikan produknya, kemudian UKM atau bagian kasirnya nanti memberikan faktur pelanggan dan pelanggan melakukan pembayaran. Karyawan memberikan tenaga kerjanya, lalu UKM memberikan upah dan gajinya. Owner meminta laporan keuangan dan anggaran, kemudian dibuatkan entry akuntansinya. Pemerintah meminta dokumen NIB, kemudian diberikan bentuk NIB. Vendor melakukan pesanan pembelian bahan baku. Sebelumnya, Raffi, bahan baku, faktur, dan melakukan pembayaran kepada pemasok. Investor melakukan investasi dana ke UKM, kemudian UKM memberikan dividen dan laporan keuangannya. Slide selanjutnya, peran akuntan 1, pencatatan keuangan.
bertujuan untuk mencatat semua transaksi keuangan termasuk pendapatan dari penjualan kafe, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan transaksi keuangan lainnya. Penyusunan laporan keuangan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan SA, SAK, EMKM seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas untuk memberikan gambaran apakah kinerja keuangan Kutara Cafe kepada manajemen dan pihak terkait. Perencanaan anggaran membantu dalam penyusunan anggaran tahunan dengan mengidentifikasi pengeluaran yang diharapkan, mengelola biaya, dan memastikan bahwa anggaran sesuai dengan tujuan dan neraca bisnis. 4. Analisis keuangan melakukan analisis keuangan untuk memberikan wawasan mendalam tentang kinerja bisnis. 5. Manajemen kas mengelola arus kas dan menjaga ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan, termasuk pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan biaya operasional lainnya. 6. Pemantauan kinerja keuangan memantau kinerja keuangan UKM Kultura Cafe dan memberikan laporan berkala kepada manajemen, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Slide selanjutnya, analisis SWOT 1, kelebihan. Lokasi Kultura Cafe memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen, terutama bagi mahasiswa yang berkuliah di Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang. Varian menu yang banyak dan tidak banyak dijual oleh kafe-kafe lain. Memiliki tempat yang cukup luas dengan fasilitas outdoor dan indoor yang dilengkapi dengan AC yang membuat nyaman para customer. Fasilitas yang cukup lengkap seperti menyediakan Wi-Fi untuk para customer, pelayanan yang baik dan ramah, membuat inovasi baru untuk pengembangan Kultura Cafe akan menambah menu makanan ke dalam daftar menu, menyediakan ruangan outdoor untuk pelanggan yang ingin merokok. 2. Kelemahan yaitu tempat parkir yang terbatas, menu makanan yang tidak ada. Ketiga, peluangnya membuat promosi untuk menarik customer, menyelenggarakan sebuah event atau live musik atau game untuk menarik konsumen, mengadakan diskon di tanggal tertentu. 4. Ancaman, banyaknya pesaing sesama coffee shop, kurang update terhadap perkembangan dunia perkafean, peningkatan harga bahan baku yang dapat mempengaruhi harga jual kafe. Slide selanjutnya, pengaruh lingkungan usaha 1. Teknis. Ancaman teknis dalam usaha bisnis kafe Kultura adalah perubahan teknologi produksi, perkembangan teknologi seperti mesin penggiling kopi, mesin espresso, dan teknologi baru dapat mengaruhi kualitas cita rasa yang dihasilkan. 2. Sosial. Ancaman sosial dalam bisnis Kultura Cafe adalah perubahan minat atau gaya hidup konsumen akan selera dalam pemilihan kafe. Politik, kebijakan perizinan atau NIB, nomor induk berusaha yang berguna untuk melindungi usaha kafe yang dijalankan sudah mendapatkan izin atau legalitas untuk berbisnis. Ekonomi, pengaruh adanya saingan dari maraknya usaha kafe lain sehingga menurunnya daya beli pelanggan ke kafe, serta pengaruh terhadap bahan baku yang naik sehingga harga produk juga naik. Selanjutnya, transaksi keuangan dan non-keuangan 1. Transaksi keuangan, Kultura Cafe membayar tagihan listrik setiap bulan, Kultura Cafe membayar tagihan Wi-Fi, Kultura Cafe membayar sewa gedung, membayar tagihan air, membayar gaji karyawan, dan penghasilan dari customer yang memesan kopi, pembelian bahan baku ke supplier atau pemasok. Transaksi non-keuangan, menginformasikan pembayaran gaji karyawan, adanya promosi kepada customer melalui sosial media, menginformasikan total pendapatan terhadap penjualan. Slide selanjutnya,
Sistem pemrosesan Kultura Cafe secara semi-komputerisasi. Kultura Cafe menggunakan sistem semi-komputerisasi yang terdapat penggunaan sistem POS atau aplikasi Qobis untuk mencatat penjualannya. Manajemen persediaan untuk mengelola persediaan seperti kopi, susu, gula, dan sebagainya. Proses manual untuk beberapa aspek operasional, misalnya untuk pengelolaan pesanan tambahan oleh pelanggan. Kemudian terbatasnya integrasi dengan pelayanan pihak ketiga. Coffee shop mungkin memiliki integritas terhadap dengan layanan pihak ketiga seperti aplikasi pemesanan online atau pembayaran digital melalui transfer di GoFood. Slide selanjutnya. Hubungan siklus pemrosesan transaksi yang ada di perusahaan. Hubungan siklusnya itu dimulai dari penerimaan pesanan, kemudian melakukan pencatatan pesanan. Pencatatan pesanan tersebut dibuatkan pencatatan biaya di awal, yaitu perhitungan laporan harga pokok pesanan yang sudah disajikan harganya di dalam daftar menu. Proses pekerjaannya yaitu pesanan pelanggan dibuat oleh barista, kemudian disajikan oleh pelayan kafe. Pencatatan penggunaan bahan baku, melaporkan persediaan bahan baku yang tersedia untuk menghitung atau memperbaharui status persediaan biji kopi. Penyelesaian pekerjaan, setelah pesanan pelanggan selesai diperiksa bahwa minuman yang disajikan sudah selesai dan disajikan kepada pelanggan, kemudian melakukan penagihan terhadap pelanggan dan menerima pembayaran dari pelanggan. Kemudian proses keuangan. Pembayaran oleh pelanggan tersebut dimasukkan ke dalam sistem keuangan di Kultura Cafe, kemudian direkap data penjualannya dan memperbaharui pendapatan atas penjualan yang telah diterima. Melakukan pelaporan seperti data penjualan, biaya-biaya yang dikeluarkan, pendapatan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan Kultura Cafe. Selanjutnya, diagram konteks. Pelanggan melakukan pesanan terhadap siklus pendapatan. Di siklus pendapatan mendebitkan faktur. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran dan dibuatkan respon pesanannya. Kemudian siklus pendapatan, jika melakukan pembelian secara online, pelanggan melakukan pembayaran terhadap kurir dan barangnya diterima dari kurir. Di siklus pendapatan, setoran penjualan dimasukkan ke dalam sistem buku besar dan pelaporan. Kemudian, di siklus manajemen SDM atau pelanggan diberikan komisi. Di siklus produksi, dibuatkan pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan. Kemudian di siklus pendapatan memberikan barang jadi ke siklus produksi. Kemudian siklus produksi meminta pencatatan harga pokok produksi kepada sistem buku besar dan pelaporan. Siklus produksi meminta laporan kepada manajemen. Memberikan laporannya kepada manajemen. Di siklus manajemen SDM, kebutuhan tenaga kerja, kemudian tenaga kerja tersebut diberikan biaya gaji. Di siklus pengeluaran membuat pesanan, kemudian diterbitkan faktur, dan melakukan pembayaran kepada supplier, kemudian dibuatkan respon pelanggan. Kemudian bahan baku yang diterima diberikan ke siklus produksi. Di pengendalian persediaan,
melakukan penerimaan barang untuk kebutuhan pembelian. Penerimaan barang tersebut diberikan ke berbagai departemen dan dicatat pembeliannya serta pembayarannya di sistem buku besar dan pelaporan. Penerimaan barang tadi diberikan ke siklus pendapatan, kemudian diberikan tanda terima ke kurir, kurir memberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, diagram flow data atau DFD level 1. Satu, pelanggan memesan makanan, kemudian diinput pesanannya. Pesanan tersebut dimintakan daftar menunya, kemudian diberikan ke bagian pemasaran. Bagian pemasaran membuat dokumen pesanan dan desain produk. Kemudian departemen produksi, dokumen pesanan dan desain produk kemudian diproses, dibuatkan dokumen pesanan dan desain produk. Kemudian setelah barangnya jadi, dilakukan pengiriman barang serta barang jadi ke bagian pengiriman. Barang jadi tersebut diberikan kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima, melakukan pembayaran, bukti pembayaran diberikan ke bagian administrasi. Administrasi membuat laporan penjualan, kemudian pencatatan dan laporan penjualan tersebut diberikan kepada manajer. Slide selanjutnya. Entry relationship diagram. Pelanggan memiliki subsistem yaitu menu. Pelanggan melakukan order, dibuatkan tanggal pesanannya. Kemudian produk, dibuat nama produknya apa aja. Detailnya yaitu nama produk, jumlah yang dipesan, harga. Produk tersebut, bahan bakunya dimintakan kepada pemasok, dibuatkan list nama toko, nomor telepon, dan alamat. Pelanggan yang mengorder atau memesan tadi dimintakan kepada bagian karyawan, dituliskan informasi karyawan, dituliskan nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Aini. Selanjutnya, penyampaian materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Raffi. Kepada Raffi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan dokumen flowchart yang terdiri dari 3, yaitu dokumen siklus pendapatan, dokumen siklus pengeluaran, dan dokumen produksi. Dokumen siklus pendapatan terdiri dari 3, yaitu bukti data pesanan pelanggan, bukti pembayaran, data penjualan. Sedangkan dokumen siklus pengeluaran ada 3, yaitu faktur pesanan bahan baku, bukti pengiriman, bukti pembayaran, dan yang terakhir yaitu dokumen produksi terdiri dari 3 bagian, yaitu faktur pesanan bahan baku, surat permintaan bahan baku, dan bukti pengiriman bahan baku. Baik, di sini saya akan masuk ke program flowchart siklus pendapatan yang terdiri dari 5 bagian, yaitu pelanggan, kasir, barista, pelayan, dan owner. Dimulai dari pelanggan melakukan pemilihan menu, setelah itu pelanggan mengentrikan ke kasir, setelah itu kasir melakukan pemilihan jenis produk, setelah itu terjadinya proses mencatat pesanan pelanggan, setelah itu masuk ke data pesanan, setelah itu masuk ke bukti data pesanan yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama dikasihkan ke pelanggan, yang kedua barista dan kasir itu sendiri. Setelah ketiga yang menerima bukti data pesanan, barista melakukan proses pesanan. Setelah itu barista mengkonfirmasi ke pelayan. Pelayan sudah mengkonfirmasi proses pesanan dan terjadinya produk jadi. Setelah produk jadi dikasihkan ke pelanggan. Pelanggan melakukan bukti pembayaran. Setelah itu, pelanggan melakukan pembayaran ke kasir. Setelah itu kasir mengasihkan bukti pembayaran kepada pelanggan dan owner dan kasir itu sendiri. Setelah itu owner menerima bukti pembayaran
setelah itu terjadinya proses rekap penjualan, dan owner melakukan database penjualan dan selesai. Selanjutnya masuk ke program flowchart siklus pengeluaran yang terdiri dari 3 bagian, yaitu owner, supplier, dan kurir. Dimulai dari owner, melakukan operasional pesanan bahan baku yang dikonfirmasi ke supplier, faktur pesanan yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama untuk supplier itu sendiri, dan yang kedua dikasihkan ke kurir. Setelah kurir menerima faktur pesanan, terjadinya pengiriman bahan baku yang melibatkan salinan dokumen bukti pengiriman yang akan diberikan kepada supplier dan bukti ke owner. Setelah supplier dan owner menerima, owner pun melakukan proses pembayaran. Setelah itu uh, owner melakukan bukti pembayaran, melakukan salinan bukti pembayaran kepada owner itu sendiri dan supplier. Setelah supplier menerima bukti pembayaran dan selesai. Itu masuk ke siklus produksi. Ada 3 bagian, yaitu kasir, barista, pelayan. Dimulai dari kasir, terjadinya proses pesanan pelanggan. Setelah itu terjadinya salinan dokumen faktur pesanan, terdiri dari 2. Yang pertama untuk kasir itu sendiri dan dikasihkan ke barista. Setelah barista menerima faktur pesanan, terjadinya proses pesanan. Setelah proses pesanan, terjadinya produk jadi dikasihkan ke pelayan dan selesai. Baik, masuk ke sistem flowchart yang terdiri dari bagian desain, pelanggan, barista, pelayan, kasir, supplier, kasir, dan owner. Dimulai dari pemrosesan desain. Setelah pemrosesan desain terjadinya salinan dokumen desain yang diberikan kepada owner dan disimpan dalam data desain itu sendiri. Setelah owner menerima data desain, owner melakukan data desain. Setelah itu pelanggan melakukan pemilihan menu desain. Setelah itu pelanggan menentrikan kepada kasir pemilihan menu. Setelah itu kasir menerima pemilihan menu, terjadinya pemrosesan pencatatan pesanan pelanggan. Setelah itu masuk ke data pesanan. Setelah itu kasir melakukan bukti data pesanan yang diberikan kepada barista, pelanggan, dan kasir. Setelah barista dan pelanggan menerima bukti data pesanan pelanggan, barista melakukan proses pesanan. Setelah proses pesanan tersebut jadi dikasihkan kepada pelanggan produk jadi. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir. Setelah itu kasir mengasihkan bukti pembayaran kepada 3 bagian, yaitu kasir itu sendiri dan pelanggan dan owner. Setelah owner dan pelanggan menerima salinan bukti pembayaran itu, eh, owner melakukan rekap penjualan. Setelah itu database penjualan dan selesai. Selanjutnya barista melakukan permintaan bahan baku ke supplier. Supplier menerima surat permintaan bahan baku. Setelah itu supplier melakukan operasi manual surat permintaan bahan baku. Setelah itu salinan dokumen faktur pesanan yang diberikan kepada kasir dan untuk supplier itu sendiri. Dan setelah itu kasir menerima faktur pesanan. Setelah itu kasir melakukan pemrosesan pengiriman. Dan setelah itu terjadinya salinan dokumen bukti pengiriman yang bakal dikasih kepada owner dan supplier. Setelah owner dan supplier menerima bukti pengiriman bahan baku, owner melakukan pembayaran dan melakukan salinan bukti pembayaran yang akan diberikan kepada supplier. Analisa kebutuhan data perusahaan. Yang pertama, data penjualan. Untuk melihat seberapa banyak produk yang telah terjual dan berguna untuk membuat perencanaan anggaran penjualan untuk tahun berikutnya. Yang kedua, data pengeluaran. Untuk melihat seberapa banyak pengeluaran yang terjadi dalam sebulan atau per tahunnya pada UMKM Kultura Cafe, setelah melihat pemakaiannya biaya operasional pada Kultura Cafe. Yang ketiga, data persediaan. Untuk memastikan keakuratan data persediaan yang masih tersedia untuk memproduksi nantinya yang akan digunakan oleh barista. Yang keempat, laporan keuangan untuk melihat kinerja UMKM apakah sudah sesuai dengan standar
bisnis yang ada dan untuk menunjukkan apa kinerja usaha yang telah memperoleh keuntungan atas penjualan sehingga bisa menarik investor untuk berinvestasi di Kultur Cafe. Yang kelima, data inventaris, yaitu mendata semua inventaris yang ada pada UMKM Kultura Cafe. Urgensi penggunaan database DBMS di perusahaan. Yang pertama itu mempermudah pengolahan data. DBMS membantu dalam mengelola data dan informasi yang berguna seperti data pelanggan, data penjualan, dan data inventaris. Yang kedua, memastikan konsistensi data. DBMS memastikan bahwa semua data tetap akurat dan tersusun secara konsisten sehingga bisnis kopi dapat membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, membantu dalam pengelolaan transaksi. DBMS membantu dalam mengelola transaksi seperti transaksi penjualan, pembelian, dan pengiriman. Yang keempat, membantu dalam pengelolaan keuangan. DBMS membantu dalam pengelolaan keuangan seperti mengelola pengeluaran, pendapatan, dan biaya. Yang kelima, membantu dalam pengelolaan inventaris. DBMS membantu dalam mengelola inventaris seperti mengelola stok barang, mengatur pesanan, dan mengatur pengiriman. Yang keenam, membantu dalam pengelolaan risiko. DBMS membantu dalam pengelolaan risiko seperti mengelola data pesanan, data pelanggan, dan data penjualan, dan data inventaris. Yang ketujuh, membantu dalam pengelolaan keamanan. DBMS membantu dalam rangka mengelola keamanan data seperti mengatur hak akses, mengatur backup, dan mengatur recovery. Yang kedelapan, membantu dalam pengelolaan pemasaran. DBMS membantu dalam mengelola pemasaran seperti mengelola data pelanggan dan data penjualan dan data marketing. Risiko sistem manual. Yang pertama, kesalahan data. Perusahaan yang menggunakan sistem manual mungkin lebih susah untuk mengolah data yang tepat dan akurat, yang mungkin mengakibatkan kesalahan dalam data yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, kendalian dalam pengolahan data. Perusahaan yang menggunakan sistem manual mungkin lebih susah untuk mengelola data yang banyak dan kompleks, yang mungkin mengakibatkan kendalian dalam pengolahan data. Yang ketiga, kendalian dalam mengidentifikasi tren dan perilaku konsumen. Perusahaan yang menggunakan sistem manual mungkin lebih susah untuk mengidentifikasi tren pasar dan perilaku konsumen, yang mungkin mengakibatkan kekurangan inovasi dan responsivitas terhadap perubahan dalam pasar dan kebutuhan pelanggan. Risiko perusahaan yang menggunakan sistem semi komputerisasi. Yang pertama yaitu kesalahan data. Kesalahan data dapat terjadi karena kesalahan dalam pemrosesan pengolahan data yang menyebabkan data tidak akurat dan tidak terintegrasi. Yang kedua, kesalahan sistem. Kesalahan sistem dapat terjadi karena kesalahan dalam pengolahan sistem yang dapat menyebabkan sistem tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, penggunaan sistem yang kurang efektif. Penggunaan sistem yang kurang efektif dapat menyebabkan kekurangan produktivitas dan efisiensi dalam proses bisnis. Yang keempat, kesalahan dalam pengolahan transaksi. Kesalahan pengolahan transaksi dapat terjadi karena kesalahan dalam proses pengelolaan transaksi yang dapat menyebabkan transaksi tidak dapat diproses dengan baik. Yang kelima, kesalahan pengolahan keuangan. Kesalahan pengolahan keuangan dapat terjadi karena kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan yang dapat menyebabkan data keuangan tidak akurat dan tidak terintegrasi. Yang keenam, penggunaan teknologi yang belum teruji. Penggunaan teknologi yang belum teruji dapat menyebabkan risiko yang tinggi, seperti kerusakan data, kesalahan program, dan sistem keamanan yang kurang baik. Yang tujuh, kesalahan pengelolaan informasi. Kesalahan pengelolaan informasi dapat terjadi karena kesalahan dalam proses pengelolaan informasi yang dapat menyebabkan informasi tidak digunakan secara efektif dan efisien. Yang delapan, kesalahan pengelolaan operasional. Kesalahan pengelolaan operasional dapat terjadi karena kesalahan dalam proses pengelolaan operasional yang dapat menyebabkan proses operasional tidak dilakukan dengan baik. Yang terakhir, kesalahan pengelolaan keamanan. Kesalahan pengelolaan keamanan yang dapat terjadi karena kesalahan dalam proses pengelolaan keamanan yang dapat menyebabkan data dan sistem tidak terlindung dengan baik. Etika kecurangan dan pengendalian internal. Etika bisnis adalah prinsip moral dan perilaku yang mengatur tindakan dan keputusan dalam lingkungan bisnis. Etika berperan penting dalam menjaga integritas, kejujuran, dan kepercayaan baik antara karyawan dan pelanggan. Etika yang kuat membantu membangun reputasi yang baik dan mendukung hubungan yang sehat antara cafe shop dan karyawan dan masyarakat. Sedangkan kecurangan adalah
perilaku yang tidak jujur atau tidak sah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Contoh kecurangan-kecurangan yang dapat mencakup pencurian uang tunai, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan aset. Kecurangan dapat merusak reputasi bisnis dan mengakibatkan kerugian finansial dan signifikan. Pengendalian internal. Pengendalian internal adalah prosedur, kebijakan, dan praktik yang diterapkan oleh manajemen untuk melindungi aset. Perusahaan memastikan akurasi laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dalam UMKM Kultura Cafe. Pengendalian internal dapat mencakup pemisahan tugas, verifikasi transaksi, pemantauan keuangan yang berkala, dan penerapan kebijakan keamanan dan privasi yang ketat. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aima Solian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman dan risiko serta pengendalian dari siklus pendapatan. Ancaman yang pertama yaitu pencurian kas. Resikonya yaitu berkurangnya jumlah pendapatan. Untuk pengendalian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama memberikan sanksi kepada karyawan yang telah mencuri kas. Yang kedua manajemen kas yang baik setiap ada pemasukan dan pengeluaran. Ancaman yang kedua yaitu ada kehilangan data pelanggan yang memesan. Resikonya yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan dan citra kafe. Untuk pengendaliannya yaitu backup data, pelatihan karyawan dalam entry data pesanan. Yang ancaman yang ketiga, yang pertama yaitu kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Resikonya yaitu persediaan untuk dijual tidak ada atau perubahan rasa kopi yang karena expire. Pengendaliannya yaitu prediksi penjualan atau membuat anggaran penjualan. Ancaman yang ketiga yaitu kesalahan penagihan oleh kasir. Resikonya yaitu tidak sinkron antara data pesanan dengan kas yang diterima sesuai harga daftar menu. Pengendaliannya yaitu edit entry data, dan pengendalian yang kedua yang dapat dilakukan yaitu membuat sistem untuk memasukkan daftar harga secara otomatis. Selanjutnya. Ancaman dan risiko serta pengendalian dari siklus pengeluaran. Ancaman yang pertama yaitu kekurangan atau kelebihan persediaan bahan baku, yaitu kopi. Risikonya yaitu terjadinya pengeluaran yang tidak terduga dan akibat kelebihan tidak sesuai budget yang dianggarkan untuk pengeluaran, sehingga pengeluaran lebih banyak daripada sebelumnya. Pengendaliannya yaitu melakukan pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan. Yang kedua, salah mengantrikan data pesanan. Resikonya yaitu barang yang seharusnya tidak dibeli menjadi penambahan pengeluaran. Pengendaliannya yaitu teliti dalam penginputan data pesanan dan selalu melakukan cross-check ulang. Ancaman yang ketiga yaitu kesalahan mencatat kas keluar pada Kultura Cafe. Risikonya yaitu tidak sesuainya anggaran pengeluaran yang ada dalam kas yang tersedia. Pengendaliannya yaitu teliti dalam mencatat atau menginput data arus kas yang keluar. Ancaman yang keempat yaitu menggelapkan kas oleh pihak ketiga atau kurir. Risikonya yaitu penambahan pembayaran atas pembelian barang oleh pihak kafe. Pengendalian merekonsiliasi harga pesanan dengan faktor pemesanan. Ancaman yang terakhir yaitu kesalahan membuat nominal pada saat transfer uang. Risikonya yaitu dikenakan pembayaran yang lebih banyak daripada seharusnya. Pengendaliannya yaitu sistem bayar di tempat atau COD saat pembelian bahan baku biji kopi. Selanjutnya. Ancaman dan resiko serta pengendalian dari siklus produksi. Ancaman yang pertama yaitu rusaknya mesin penggiling kopi. Resikonya tidak dapat memproduksi kopi sehingga penjualan tidak bisa dilakukan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menjadwalkan untuk servis mesin penggiling pada Kultura Cafe. Ancaman yang kedua yaitu kehabisan bahan baku. Resikonya tidak dapat melakukan penjualan karena bahan baku yang tidak ada. Pengendaliannya yaitu melakukan pengecekan bahan baku secara berkala. Ancaman yang ketiga yaitu kinerja dari tenaga kerja atau barista yang buruk. Risikonya yaitu terganggunya proses dalam memproduksi produk. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan pelatihan dan pelaporan kinerja. Ancaman yang terakhir yaitu pemilihan biji kopi yang tidak bagus. Risikonya yaitu kurangnya cita rasa kopi. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu mencari supplier atau pemasok yang menyediakan biji kopi yang bagus. Selanjutnya. Siklus pencatatan dan pelaporan keuangan. Tahapan siklus pelaporan keuangan dan buku besar. Pada UMKM Kultura Cafe tidak memiliki laporan keuangan, maka untuk laporan keuangan
kami yang bertugas membuatnya. Siklus akuntansi manual, yaitu bukti transaksi. Prosedur pencatatan yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, lalu dibuatkan jurnal dan buku besar. Selanjutnya melakukan penyesuaian. Selanjutnya ada membuat neraca saldo. Selanjutnya dibuatkan laporan keuangan. Selanjutnya membuat jurnal penutup, lalu dibuatkan neraca saldo setelah penutupan, dan selanjutnya membuat jurnal balik, dan terakhir dokumen setelah jurnal balik. Oke, selanjutnya. Siklus pencatatan dan pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bagian-bagian yang terlibat. Departemen ataupun yang terlibat pada setiap tahapan pelaporan keuangan buku besar yaitu bagian kasir untuk melakukan pencatatan transaksi yang terjadi. Yang kedua akuntan yaitu bertugas dalam membuat laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu owner memerlukan laporan keuangan untuk membuat keputusan bisnis. Next. Yang ketiga yaitu dokumen input maupun output yang digunakan dalam siklus pelaporan keuangan dan buku besar. Dalam siklus pencatatan dan pelaporan keuangan pada UMKM Kultura Cafe, dokumen input dan output yang digunakan yang pertama yaitu untuk dokumen inputnya ada faktor pembelian bahan baku, bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat pembelian bahan baku. Yang kedua yaitu bukti penerimaan non-tunai seperti transfer atas pesanan pelanggan. Yang ketiga faktor penjualan. Dan yang keempat bukti pengeluaran kas yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas. Yang kedua dokumen output yaitu yang pertama laporan laba rugi yang dimana menunjukkan pendapatan dan biaya selama periode tertentu, termasuk laba atau ruginya. Yang kedua neraca yaitu menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas yang menunjukkan arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Dan yang ketiga, laporan perubahan modal yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas owner selama periode tertentu. Next. Siklus pencatatan dan pelaporan keuangan, yaitu 4 flowchart siklus pelaporan keuangan dan buku besar. Ada 3 aktor yaitu kasir, akuntan, dan pemilik. Dimulai dari kasir yaitu mencatat transaksi, lalu membuat bukti transaksi, dan bukti transaksi diberikan kepada akuntan. Akuntan membuat laporan keuangan, lalu laporan keuangan diberikan kepada pemilik atau ownernya, dan selesai. Resiko dan ancaman yang mungkin terjadi dan pengendalian internal yang perlu diterapkan. Ancaman yang pertama yaitu terdapat ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara catatan transaksi dalam jurnal dan buku besar. Resikonya yang dapat terjadi yaitu hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pelacakan transaksi dan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu penggunaan sistem akuntansi yang otomatis untuk meminimalisir kesalahan input data. Ancaman yang kedua yaitu kesalahan pelaporan pajak. Resikonya yaitu mengakibatkan adanya sanksi yang dikenakan oleh otoritas pajak. Pengendaliannya yaitu melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Ancaman yang ketiga yaitu kesalahan pencatatan transaksi. Resikonya yaitu menyebabkan tidak sesuainya antara kas yang ada dengan saldo akun di buku besar. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan cross-check ulang semua transaksi yang telah terjadi. Ancaman yang terakhir yaitu adanya transaksi yang tidak tercatat. Resikonya yaitu kerugian keuangan atas penerimaan kas yang diterima. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu penerapan pencatatan transaksi yang ketat terhadap laporan keuangan untuk mendeteksi adanya transaksi yang tidak dicatat. Selanjutnya, informasi dasar dari UMKM Kultura Cafe. Nama usahanya yaitu Kultura Cafe. Ownernya yaitu Ilham Redisha. Alamatnya yaitu Jalan Dr. M. Muhammad Hatta, Jalan Binuang, Kampung Dalam.
Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Bentuk usahanya yaitu perseorangan, dengan bidang usaha yaitu usaha kuliner dan minuman, dan tahun berdirinya yaitu tahun 2021. Bisnis kafe merupakan salah satu jenis bisnis yang memiliki potensi besar untuk sukses di dunia bisnis karena diminati oleh kalangan muda dan mengikuti tren berdasarkan pengembangan zaman saat ini. Kultura Cafe merupakan usaha yang bergerak di bidang bisnis kuliner dan minuman yang cukup digemari banyak orang. Kultura Cafe adalah usaha bisnis perorangan yang pemiliknya bernama Ilham Redisha, yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Jalan Binuang, Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya. Lingkungan usaha yang mempengaruhi UMKM Kultura Cafe. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi yang strategis dengan aksesibilitas yang baik dapat meningkatkan jumlah pelanggan potensial. Yang kedua yaitu ada lingkungan sekitarnya. Karakteristik lingkungan sekitar seperti keberadaan perkantoran, kampus, atau pusat perbelanjaan dapat mempengaruhi profil pelanggan dan preferensi mereka terhadap kopi dan suasana kafenya. Yang ketiga ada persaingan. Analisis kompetitor lokal adalah penting untuk menentukan strategi pemasaran dan diferensiasi yang efektif. Memahami kekuatan dan kelemahan pesaing dapat membantu UMKM Kultura Cafe ini untuk bersaing secara efektif. Yang keempat ada kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi seperti perizinan, pajak, dan peraturan kesehatan makanan dapat mempengaruhi biaya operasional dan pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Yang kelima yaitu tren dan gaya hidup. Mengikuti tren dan gaya hidup terkini dalam konsumsi kopi dan pola perilaku pelanggan dapat membantu Kultura Cafe untuk tetap relevan dan menarik pangsa pasar. Dan yang terakhir yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi lokal termasuk tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, dan tren belanja konsumen dapat mempengaruhi daya beli pelanggan dan pola kunjungan ke UMKM Kultura Cafe. Selanjutnya. Model umum ruang lingkup sistem informasi akuntansi yang sebagaimana sudah dijelaskan oleh rekan saya pada slide pertama tadi. Mungkin selanjutnya. Siklus pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi merupakan tahap awal yang terjadi di coffee shop. Seperti penjualan kopi, pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan transaksi lainnya. Yang kedua yaitu pengolahan transaksi. Setelah transaksi dicatat, data tersebut diolah untuk menghasilkan informasi yang lebih berguna seperti laporan penjualan harian, laporan pembelian, laporan pembayaran gaji, dan laporan lainnya. Yang ketiga yaitu pengiktisaran jurnal. Transaksi kemudian diiktisarkan ke dalam jurnal umum dan jurnal pembantu lainnya, seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal kas. Yang keempat yaitu akun-akun yang dijurnalkan dientrikan ke buku besar. Selanjutnya ada penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, penyesuaian dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mengakui pendapatan atau biaya yang belum dicatat, dan menyesuaikan nilai aset atau kewajiban yang perlu disesuaikan. Contohnya, penyesuaian termasuk penyusutan mesin kopi espresso, peralatan, atau pengakuan pendapatan yang belum direalisasikan. Yang selanjutnya ada penutupan. Setelah semua transaksi dicatat dan disesuaikan, langkah terakhir dalam siklus akuntansi adalah penutupan. Ini melibatkan menutup semua akun pendapatan dan biaya ke akun laba rugi, serta menutup akun laba rugi ke akun modal atau ekuitas. Tujuannya untuk mempersiapkan neraca awal untuk periode berikutnya. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan. Setelah melakukan penutupan, laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas disusun. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan coffee shop selama periode tertentu dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya. Terima kasih. Mungkin sekian penyampaian laporan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.